Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bangun ruang sisi lengkung, yaitu kerucut. Yang pertama kita akan belajar tentang menemukan rumus luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut sama dengan luas jaring-jaring kerucut. Jaring-jaring kerucut terdiri dari juring dan satu buah lingkaran. Sebelumnya kita akan mencari rumus luas juring. Di kelas 8 kita sudah pernah mempelajarinya. Untuk mencari luas juring diperlukan rumus perbanding. Luas juring dibanding luas lingkaran besar sama dengan panjang busur juring dibanding panjang lingkaran besar. Karena kita akan mencari luas juring, jadi luas juringnya kita tulis apa adanya, yaitu luas juring. Kemudian kita bandingkan dengan luas lingkaran besar. Luas juring di sini warnanya hijau, luas lingkaran besar warnanya abu-abu. Lingkaran besar memiliki jari-jari S. Jadi, untuk rumus luas lingkaran besar bisa kita ganti PS kuadrat. Sama dengan panjang busur juring. Busur juring di sini yang warnanya kuning. Karena kerucut ini busur juringnya mengelilingi lingkaran kecil, jadi panjang busur juring ini sama dengan panjang keliling lingkaran kecil. Sedangkan lingkaran kecil memiliki jari-jari R. Jadi bisa kita ganti dengan rumus keliling lingkaran kecil, yaitu 2πr dibanding dengan panjang lingkaran besar. Panjang lingkaran besar di sini warnanya merah. Lingkaran besar jari-jarinya S. Jadi, rumus keliling lingkaran besar bisa kita ganti jadi 2PS. Kemudian, PS kuadrat kita pindah ruas ke sebelah kanan. Yang tadinya bagi jadi kali. Jadi, luas juring sama dengan 2πr dibagi 2PS kali PS pangkat 2. Kemudian, kita sederhanakan. 2pi bisa kita coret-coret, S bisa kita coret-coret, jadi tinggal PRS, ketemulah rumus luas juring. Setelah ketemu rumus luas juring, kita akan mencari rumus luas permukaan kerucut. Rumus permukaan luas kerucut itu adalah luas juring ditambah dengan luas lingkaran kecil. Luas juring kita ganti dengan yang kita temukan tadi, yaitu PRS. Luas lingkaran kecil kita bisa ganti dengan rumusnya PR kuadrat karena jari-jarinya R. Kemudian kita sederhanakan, karena di depan mengandung PR, belakang juga mengandung PR, jadi PR-nya bisa dikeluarin. Ketemulah rumus PR dikali R ditambah S. Jadi ketemu PR dikali R tambah S. Ketemulah rumus luas permukaan kerucut. Jadi kalian hanya tinggal menghafalkan rumus luas permukaan kerucut ini, yaitu PR dikali R ditambah S. Selanjutnya kita akan belajar menemukan rumus volume kerucut. Pada suatu percobaan, ada 3 buah kerucut dengan jari-jari yang sama dan tinggi yang sama. Kemudian ada sebuah tabung dengan jari-jari yang sama dengan kerucut dan tinggi yang sama dengan kerucut. 3 kerucut tadi kita isi dengan air. Kerucut yang pertama kita tuang akan mengisi
tabung sebesar sepertiganya. Kerucut yang kedua kita tuang, airnya akan mengisi 2/3 dari tabung. Kerucut yang ketiga, airnya kita tuang, akan mengisi penuh tabung. Dengan percobaan tadi, kita bisa simpulkan bahwa volume tabung itu sama dengan 3 kali volume kerucut. Sehingga volume kerucut adalah sepertiganya dari volume tabung. Dengan syarat, jari-jari kerucut harus sama dengan jari-jari tabung. Tinggi kerucut harus sama dengan tinggi tabung. Di video yang sebelumnya, kita sudah belajar rumus volume tabung. Jadi, bisa kita ganti rumus volume tabungnya menjadi PR²T. Jadi, rumus volume kerucut adalah 1/3 kali P kali R²2 kali T. Nah, kalian harus menghafalkan rumus volume kerucut ini. Selanjutnya, kita akan masuk ke contoh soal. Menghitung luas permukaan kerucut. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada sebuah kerucut dengan tinggi 24 cm dan jari-jarinya 7 cm. Hitunglah luas permukaan kerucut. Kita selesaikan bersama-sama. Rumus luas kerucut adalah PR kali R tambah S. Kita membutuhkan panjang S. S itu adalah sisi miring. Sisi miring kerucut. Untuk mencari sisi miring, kita bisa menggunakan rumus Pythagoras. Karena bentuknya adalah segitiga siku-siku. Ada 24 di sisi tegak, ada 7 di sisi tidurnya, dan kita butuh sisi miringnya, yaitu S. Untuk mencari sisi miring, rumus Pythagorasnya adalah akar dari R² ditambah T². R itu jari-jari, T itu tinggi. Atau bisa juga kami menggunakan triple Pythagoras. Kalau sudah hafal bilangan triple Pythagoras, bisa juga langsung ketemu sisi miringnya. Tapi kalau tidak, mari kita selesaikan dengan menggunakan rumus Pythagoras seperti berikut. Kita masukkan R-nya, jari-jarinya 7, tingginya 24, terus dikuadratkan. Setelah dikuadratkan, kemudian ditambah, ketemulah akar dari 625. Akar dari 625 itu adalah 25. Ada yang belum bisa? Kenapa bisa ketemu 25? Karena 25 dikali 25 itu ketemunya 625. Oke, setelah ketemu S-nya 25 cm, sekarang kita masukkan ke dalam rumus luas permukaan kerucut. Rumus luas permukaan kerucut itu adalah Pi kali R tambah S. Pi-nya kita ganti 22/7. Kita pakai 22/7 karena jari-jarinya itu adalah bilangan 7 atau kelipatannya. Kalau bukan bilangan 7 atau kelipatannya, silahkan menggunakan Pi-nya 3,14. Kemudian kita masukkan R-nya 7, S-nya 25. Kita hitung 7 tambah 25 ketemunya 32 ya. Kemudian kita hitung, kita coret-coret 7 kali 7 sama 7-nya dicoret-coret, 22 kali 32 ketemunya 704 cm pangkat 2. Selanjutnya kita akan membahas menghitung jari-jari kerucut jika diketahui luas. Diketahui sebuah kerucut dengan luas 1884 cm pangkat 2 dan garis pelukisnya atau S itu 25 cm. Maka jari-jari kerucut tersebut adalah, kita selesaikan bersama-sama. Rumus luas kerucut itu adalah Pi kali R tambah S. Kita gunakan Pi-nya 3,14 ya. Luasnya kita dapat dari soal,
Jadi L-nya kita ganti 1884, P-nya kita ganti 3,14, R-nya tetap karena kita mau cari R, S-nya kita ganti 25. 3,14-nya kita pindah ruas, karena kali jadi bagi. Kemudian 1884 dibagi 3,14 ketemunya 600. 600 sama dengan R kali R tambah S. Dengan cara coba-coba, R-nya kita masukkan. Yang pertama kita coba 13, ternyata hasilnya bukan 600. Kemudian kita coba lagi 14, ternyata hasilnya juga bukan 600. Kita coba 15, ternyata hasilnya 600. Kalau kita coba masukkan 16, ternyata hasilnya bukan 600. Jadi jari-jarinya adalah 15 cm. Mudah ya? Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu menghitung tinggi kerucut jika diketahui luas. Diketahui sebuah kerucut dengan luas 282,6 cm pangkat 2 dan jari-jarinya 5 cm. Maka tinggi kerucut tersebut adalah titik-titik. Kita selesaikan bersama-sama. Rumus luas kerucut itu adalah Pi kali R tambah S. Luasnya kita ganti seperti di soal, yaitu 282,6 cm. Kemudian Pi-nya kita memilih 3,14 karena jari-jarinya 5 cm. 5 cm itu bukan kelipatan dari 7, jadi kita pakai Pi 3,14. R-nya kita ganti 5, S-nya dibiarkan tetap gitu saja karena kita mau nyari S, yaitu tinggi kerucut. Dari S dulu, jadi nanti kita pakai tinggi. Kemudian kita kalikan 3,14 kali 5 ketemu 15,7. Kemudian 15,7-nya kita pindah ruas, yang tadinya kali jadi bagi. 282,6 dibagi 15,7 itu ketemunya 18. Jadi 18 itu sama dengan 5 tambah S. Kemudian 5-nya, karena 5 itu bernilai positif, kita pindah ruas jadi negatif. Nah, ketemulah S atau sisi miringnya itu 13 cm. Sedangkan pertanyaannya adalah kita mencari tinggi. Untuk mencari tinggi, kita butuh S karena S itu sisi miring. Jadi kalau kita mau nyari sisi tegak itu sisi miring dikurangi sisi tidur. Jadi S pangkat 2 dikurangi R pangkat 2. R-nya itu jari-jari yang tidur. Jadi 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. 169 kurangi 25 ketemu 144, kemudian di akar 12 cm. Jadi tingginya adalah 12 cm. Kita masuk ke soal yang selanjutnya, yaitu menghitung volume kerucut. Ada sebuah kerucut dengan tinggi 12 cm dan jari-jari 7 cm. Hitunglah volume kerucut. Kita selesaikan bersama-sama. Rumus volume kerucut itu adalah 1/3 kali Pi kali R pangkat 2 kali T. Pi-nya kita pakai 22/7 karena jari-jarinya itu 7 cm. 7 cm itu kelipatan dari 7. Jadi 1 kali 22 kali 7 kali 7 kali 12 dibagi 3 kali 7. Ketemulah 616 cm pangkat 3. Kemudian kita masuk ke contoh soal selanjutnya, yaitu menghitung jari-jari kerucut jika diketahui volume. Diketahui sebuah kerucut dengan volume 5.544 cm pangkat 3 dan tingginya 27 cm, maka jari-jari kerucut tersebut adalah titik-titik. Kita selesaikan bersama-sama. Volume kerucut rumusnya adalah 1/3 kali Pi kali R pangkat 2 kali T. Volumenya kita ganti dengan 5.544 dikali 1/3 kali 22/7. Kita pakai Pi-nya 22/7 ya. Kali R pangkat 2 kali 27. 22 kali 27 kita hitung ketemunya 594. 3 kali 7-nya kita hitung ketemunya 21. Kemudian 594/21 kita pindah ruas, yang tadinya kali jadi bagi. Kemudian kalau ada pecahan seperti ini, diping balik.
Jadi 5544 kali 21 per 594 sama dengan R pangkat 2. 5544 kali 21 dibagi 594 ketemunya 196. Itu masih dalam bentuk R kuadrat, sedangkan kita butuhnya hanya R. Kalau kuadrat itu, kalau dipindah ruas itu, dia lawannya adalah akar. Jadi akar 196 itu sama dengan R. Jadi R-nya adalah 14 cm. Oke, contoh soal yang terakhir yaitu menghitung tinggi kerucut jika diketahui volume. Diketahui sebuah kerucut dengan volume 4620 cm, pangkat 3 dan jari-jarinya 21 cm, maka tinggi kerucut tersebut adalah titik-titik. Kita selesaikan bersama-sama. Rumus volume kerucut adalah 1/3 kali Pi kali R pangkat 2 kali T. Volumenya kita ganti seperti di soal, yaitu 4620. Sama dengan 1/3 kali Pi-nya 22/7, karena jari-jarinya 21 cm itu adalah kelipatan dari 7, jadi kita pakai 22/7. 22/7 kali jari-jarinya 21 kali 21 kali T. T-nya kita biarkan karena kita mau nyari tinggi kerucut. Kemudian kita hitung 1 kali 22 kali 21 kali 21 dibagi 3 kali 7, ketemulah 462. 462 kita pindah ruas, yang tadinya kali jadi bagi. 4620 dibagi 462. Gampang sekali. Ketemunya adalah 10. Jadi tinggi kerucutnya adalah 10 cm. Sekian video kali ini tentang bangun ruang kerucut. Cukup mudah bukan? Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.